Nah, ini adalah satu situasi di mana pemerintah, siapapun yang akan terpilih, mulai dari pemerintahan tahun 2024 sampai nanti 2045, itu harus benar-benar memastikan kita punya cukup lapangan kerja. Oke teman-teman, masih semangat ini? Masih semangat? Ya sudah, ini kalau anak muda kalau bicara soal semangat ini memang tidak perlu diragukan lagi ya. Untuk itu, langsung saja saya berikan waktu kepada Bapak Jenderal TNI, Bapak Andika Perkasa untuk menyampaikan, ini bahasanya opening speech Bapak. Tapi untuk anak muda sekaligus aja materinya untuk kita talk show Bapak, izin. Terima kasih Bapak. Iya, yang pertama kalau boleh, yang nonton ini pasti nggak kelihatan karena ketutupan kamera ini ya. Ya, mungkin saya berdiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, Om Swastiastu. Jadi pertama terima kasih banyak kepada host tuan rumah, yaitu Mbak Gita yang mengundang saya, Mas Jotan dengan Mas Darren yang sudah mengundang untuk hadir pada malam hari ini. Yang pertama saya mewakili dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mengucapkan terima kasih karena ini adalah inisiatif sendiri, biaya sendiri, betul ya, yang dilakukan oleh baik itu atas nama tim pemenangan muda atau di bawah kedeputian YNZ, Y dan Z. YZ ini mewakili generasi Gen Z, generasi Z, dan generasi Y atau milenial. Karena apa? Karena memang banyak yang tidak bisa kami lakukan, keterbatasan, dan ini terus terang keterbatasan dalam hal biaya, walaupun itu sepenuhnya dimanage oleh ketua TPN, tapi memang situasinya begitulah, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita targetkan dalam hal biaya tadi. Jadi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya Mas Jotan, Mbak Gita, Mas Darren atas inisiatif yang sangat bagus, sehingga kemampuan kita untuk berbicara kepada lebih banyak orang di daerah masing-masing, dalam hal ini di Jakarta, ini pasti akan sangat membantu bagaimana Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu bisa lebih dikenal. Dan karena juru bicara muda itu sebagian ada di sini, maka justru harapan kami adalah agar para juru bicara muda dan bahkan semua yang hadir di sini, termasuk teman-teman yang juga memiliki ketidaksempurnaan, betul ya, hadir di sini. Terima kasih banyak. Bagaimana saya bisa tahu ya? Bagaimana saya bisa tahu teman-teman yang kebetulan kurang beruntung? Bagaimana saya bisa tahu mereka yang mana aja? Berdiri ya. Boleh berdiri ya? Gimana ngasih taunya Mas? Bahasanya. Oh ya, terima kasih. Angkat tangan. Terima kasih. Terima kasih Mbak-mbak semua, Mas-mas semua. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kagum. Karena apa? Karena itulah dia. Kita terlahir tidak sama. Dan ada di antara kita semua yang hadir di sini yang juga kurang beruntung. Tapi kekaguman saya begitu tinggi, salut saya begitu tinggi kepada rekan-rekan adik-adik semua yang juga hadir. Karena apa? Karena masih ingin peduli dengan apa yang terjadi di konteks nasional kita gitu ya. Mungkin saya rasa untuk pembukaan itu aja Mas ya, Mas Jotan. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, thank you. Oke, jadi teman-teman, awalnya rasanya sudah sangat dekat ya, karena tadi sudah berkenalan, sudah berinteraksi, yang membuat kedekatan emosional kita itu semakin tinggi teman-teman ya.
Nah, kita ingin teman-teman di sini juga memberikan semacam feedback atau masukan ataupun pertanyaan, ya. Apapun pertanyaannya teman-teman, ya. Kita tidak membatasi, silakan, kami persilakan. Begini Pak, kalau setiap saya pemilu, maka satu hal yang perlu saya ingat adalah itu adalah soal segmen generasi muda global. Karena kenapa segmen generasi muda? Karena menurut data KPU itu segmen generasi muda, generasi milenial dan generasi itu semua saya sekitar 60%. Kalau tidak salah generasi milenial dan sekitar 45 juga 600.000, generasi itu 30 juta dan 600.000 Pak. Tapi saya ingin begini Pak, segmen generasi muda ini sama sekali tidak tersentuh dengan gagasan, gitu loh. Artinya begini, yang namanya segmen generasi muda, milenial dan generasi itu lebih ingin pada suatu aksi nyata, gitu loh. Misalkan begini, ada tim pemenangan atau jubir langsung ketemu ke komunitas anak muda, segmen muda, kemudian mereka berbincang langsung gitu. Kalian sedang berusaha di bidang apa, kalian sedang dalam mengalami kesulitan apa, dan kira-kira apa yang bisa diberikan solusi atau bantuan yang bisa diberikan oleh mungkin tim pemenangan atau jubir bicara. Gitu loh Pak. Terima kasih. Ya. Perlu saya tambahkan teman-teman, ini Bapak Jenderal ini karena baru purnawirawan juga, ini pemilih pemula juga. Jadi 2024 ini pemilih pemula juga. Mungkin ada sama teman-teman juga ya. Silakan, mohon izin Jenderal. Mas Prasetyo ya namanya. Ya. Jadi gini Mas Prasetyo, kalau kita lihat dari setelah masa kampanye, berarti mulai 28 November sampai sekarang, berarti kira-kira ada semingguan lebih ya. Nah, itu kan setiap pasangan itu seharusnya itu sudah lebih banyak bicara tentang programnya. Betul ya? Tapi apa yang terjadi? Ini adalah survei internal kami yang dilakukan oleh Deputi Komunikasi. Namanya sekarang ada dua. Ada Deputi Komunikasi dengan Deputi Kanal Media. Yang intinya mereka semua bertanggung jawab untuk memonitor dan mengikuti pemberitaan, baik media mainstream, TV, radio, cetak, termasuk juga media online dan juga sosial media. Apa yang terjadi Mas Prasetyo? Yang terjadi liputan coverage itu lebih rendah dibandingkan 2 minggu sampai dengan 27 November. Ingat ya, 28 November adalah resmi hari pertama kampanye sampai dengan nanti tanggal 10 Februari ya. Sekarang sudah berjalan kira-kira semingguan lebih lah. Jadi coverage media tadi sampai dengan media online, sampai dengan sosial media itu turun. Nah, padahal kalau dilihat dari substansi yang disampaikan oleh setiap calon, termasuk pasangan nomor 3, itu lebih banyak tentang programnya, betul ya? Tapi itulah dia fakta. Artinya kita sebagai manusia, satu, punya keterbatasan dalam menyerap informasi. Di satu sisi ya, khususnya sisi-sisi yang sifatnya misalnya promotif atau promosi yang mungkin malah tidak terlalu menarik bagi kita. Ini kan survei ini secara umum seluruhnya. Kita tidak tahu apa yang disurvei ini hanya generasi misalnya baby boomers seperti generasi saya, atau generasi X yang lebih muda dari saya, atau bahkan generasi Y dengan Z, gitu kan? Nah, ternyata malah tidak mendapatkan perhatian sebesar waktu sebelum. 2 minggu sebelum hari pertama kampanye sampai dengan 27 November, itu kan kalau dari segi program itu lebih sedikit yang dibicarakan. Justru yang banyak macam-macam itu yang sifatnya non-program. Yang ada ya berita-berita lah tentang individu-individu dari pasangan calon atau bahkan konteks politik lah. Jadi itu adalah fakta. Nah, jadi menurut saya Mas Prasetyo, itu hal yang normal kalau kita
merasa bahwa untuk penjelasan program-program itu masih kurang. Padahal sebenarnya di banyak kesempatan saya mengikuti kampanye Mas Ganjar hari pertama, kedua, ketiga di Merauke, itu cukup banyak loh yang disampaikan. Tapi nggak tahu kenapa nggak sampai aja ke Mas Prasetyo, kan gitu. Atau juga bahkan ke teman-teman yang lain. Makanya ini menurut saya adalah fenomena yang cukup normal. Nah, bagaimana kalau Mas Prasetyo sebagai anak muda yang begitu peduli tentang program, itu bagus. Tapi memang tidak semua dari apakah anak muda, apakah secara keseluruhan yang tertarik kepada program-program itu, yang kalau nanti kita kasih, yakin ini Mas Prasetyo, yakin kita baru ngelihat aja nih, kayak inilah tiap kali kita misalnya membuka video, mau YouTube, mau apa, begitu kita buka durasinya nih 13 menit, waduh. Jadi baru kita mulai, aduh males gitu loh. Karena apa? Kelamaan. Begitu juga dengan program ini, Mas. Begitu kita kasih nanti nih visi misi 156 halaman, saya yakinlah, jangankan ngelihat sampai habis, begitu lihat tebelnya, waduh. Iya. Jadi yang terjadi, Mas, yang terjadi justru pada saat kita kampanye ya, ini kan sudah mulai masa kampanye. Kampanye di daerah-daerah itu ya kita harus menyesuaikan. Ini sekalian masukan untuk para juru bicara muda. Kita akhirnya menyesuaikan. Daerah ini audiens kita tidak semuanya ini anak muda. Jadi waktu 3 hari Mas Ganjar di Merauke, kebanyakan titik-titik itu heterogen tuh, campuran. Ada yang tua, ada yang nggak punya, kelihatan. Dia kelihatan dari latar belakang ekonomi yang nggak punya, kelihatan sekali. Tapi ada juga sekali-sekali ketemu khusus anak muda di kafe. Mas Ganjar waktu itu di kota Merauke. Itu agak beda. Jadi artinya gini, artinya kita sebagai juru bicara muda, dan termasuk masyarakat yang berada di luar tim TPN tetapi ingin tahu lebih banyak, maka kita perlu mencari forum-forum seperti ini. Kita tinggal tanyakan saja. Saya tanya langsung aja nih, Mbak Gita. Mbak Gita sebagai juru bicara muda, udah terima belum? Udah terima belum versi visi misinya Mas Ganjar? Jujur saya baru dapat versi visi misinya Pak Ganjar itu digital. Buku saku yang isinya 156 halaman. Buku saku itu cuma sedikit. Ya. Jadi ada versi pendek yang kita serahkan ke KPU ya. Karena pada saat kita mendaftarkan pasangan calon itu kita juga serahkan visi misi. Ada 2 versi. Versi yang 36 halaman, versi singkatnya, dan versi yang 156. Mbak Gita saja, juru bicara muda resmi nih, belum terima. Bisa saya kirim. Dan saya yakin Mbak Gita habis ini mungkin kita akan kirim ya. Saya kirim ke Mbak Gita share ke semua teman Mbak Gita. Karena itu dokumen yang sudah terbuka untuk umum, memang dibuka. Setiap pasangan calon itu punya dokumen visi misi yang mereka serahkan ke KPU. Nah gitu loh. Tapi kan nggak mungkin nanti begitu Mas Prasetyo kalau sempat di-share sama Mbak Gita, lihat itu, nanti pasti akan mikir sendiri. Oke, yang gua ngomongin yang mana nih? Misalnya pertemuan malam ini, yang mana yang gua omongin? Karena kalau kita berusaha menjelaskan semuanya, kabur nih, audiens kabur aja, nggak ada waktu, gitu loh Mas. Jadi satu hal kita ingin tahu lebih banyak program. Hal berikutnya adalah yang harus kita pertimbangkan ya, kalau kita ingin ngomong ke orang, dia punya berapa banyak waktu. Kalau waktunya dia nggak banyak, sejam aja, itu nggak banyak yang bisa diomongin. Karena apa? Karena kita perlu yang begini nih, interaktif. Kita nggak bisa satu arah saja. Saya ngomong sejam di sini, dibandingin saya tanya, ada yang tanya, saya jawab, atau balikannya saya tanya, ada yang jawab, itu pasti akan jauh lebih masuk. Belum lagi kita berbeda-beda nih. Kita muda semua nih. Nanti kalau saya tanya satu persatu, beda-beda kita ini latar belakangnya. Ada yang kuliah, ada yang enggak,
tapi mereka muda juga. Dan kita harus bisa memastikan mereka paham, Mas Prasetyo. Nggak bisa kita main hajar aja. Saya harus ngomongin ekonomi, saya akan ngomongi misalnya ekonomi digital, kripto segala macam. Nanti ada yang ngerti aja kagak, baru dengar kripto aja nggak pernah. Bener. Tapi itu adalah realita, Mas Prasetyo, realita masyarakat kita. Makanya kita harus tahu. Lebih baik kita ngomong yang rendah, tapi semua mengerti, daripada ngomong yang tinggi-tinggi, nanti hilang. Kita sebagai pembicara di depan, nanti Mbak Frisian pasti bisa lebih detail ya. Kita pasti tahu yang kita omongin bosenin atau enggak, ngelihatnya dari mana? Dari respon aja. Begitu saya ngomong banyak yang main HP sendiri, udah, berarti udah gak menarik. Topik yang saya omongin udah gak menarik. Itu tandanya tuh. Dan itu nggak mudah. Gitu ya, Mas Prasetyo. Sementara jawaban saya. Baik, terima kasih. Mas Prasetyo aman? Oke, ini teman-teman ya. Sebelum saya lanjutkan ke penanya kedua teman-teman ya, saya mau dengar dulu dari salah satu jubir yang ada di sebelah kanan sana itu. Bagaimana itu menanggapi dari persoalan anak muda yang hari ini itu memang sering dibicarakan sebagai alat jualan gitu loh. Seolah-olah anak muda dengan jumlah pemilih yang di atas 50% itu, ya hampir 56% ya ketika di jumlah Gen Z sama milenial itu sebagai alat jualan nih. Nah itu gimana pandangan dari jubir muda ini? Terima kasih. Satu yang nanya. Oke, Pak Gita, silakan. Ya baik, terima kasih. Teman-teman, terima kasih banyak yang udah menyediakan waktunya datang di acara diskusi santai antara jubir milenial dengan Pak Andika, Mbak Pristian, dan insya Allah Mas Alam nanti sesi terakhir. Jadi perkenalkan nama saya Gita Permata Siregar. Saya jadi juru bicara milenial TPN. Jadi ringkasnya begini, untuk anak muda bagi saya adalah pemilih anak muda itu bukan komoditas. Dia ini adalah pemeran utama. Kita bisa melihat survei-survei yang ada di berita, itu kebanyakan persentase pemilih itu adalah di Gen Z dan milenial. Nah ini kenapa? Di sisi lain juga pemilih-pemilih muda ini punya interest ya. Interestnya bukan terhadap politik gitu. Dia masing-masing ini pasti punya sporadis lah ya. Secara sporadis ini tuh dia punya interest yang berbeda-beda gitu. Masih banyak yang belum begitu peduli gitu. Apa itu politik secara ideologis? Pasti kebanyakan mereka ini masih melihat politik itu dilihat dampaknya atau implikasi secara praksis gitu. Tapi yang mau kita lihat itu ya, saya sebagai jubir juga di sini berusaha juga gitu untuk mendiseminasi gitu ya, menyebarkan gagasan-gagasan. Yang saya pilih ini adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa saya bisa milih Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Kenapa nggak capres lain yang saya pilih gitu? Saya melihat nilai yang ada Pak Mahfud dan Pak Ganjar itu adalah sesuai dengan ideologi dan rasa yang saya anut selama ini gitu. Saya melihat Pak Ganjar, Pak Mahfud ini orang-orang biasa gitu. Saya melihat mereka berdua awalnya ini juga dari hidup masa kecilnya juga nggak ada privilege ya. Benar-benar yang orang tuanya Pak Ganjar itu adalah polisi dan itu udah mau pensiun, dan Pak Ganjar juga di pertengahan pendidikannya kalau nggak salah SMP atau SD itu dia sudah ditinggalkan oleh bapaknya gitu, dan dia harus berusaha gitu untuk survive dalam hidupnya bersama adik-adiknya dan ibunya gitu. Itu yang membuat saya jadi merasa ada membakar semangat gitu, perjuangan sebagai anak muda itu ya. Pak Ganjar di umur segitu bisa survive gitu, sampai sekarang gitu. Jadi saya rasa ketika para capres ini ya, Pak Ganjar, Pak Mahfud,
dia ini punya nilai, punya value gitu ya, yang bisa diselaraskan, yang bisa kita regenerasikan kepada anak-anak muda. Karena apa? Karena kita ini kan adalah generasi penerus ya, generasi emas 2045 dibilangnya gitu, menuju Indonesia unggul, Indonesia Raya, gerak cepat gitu semuanya. Nah inilah momentum kita sebagai anak muda untuk memegang kendali. Karena kalau kita apatis, kalau kita nggak terlalu aware dengan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa sendiri, seperti yang Bung Karno pernah bilang ya, Bung Karno bilang persoalan yang akan kita hadapi lebih berat saat kita melawan warga kita sendiri gitu. Nah, tapi saya rasa begini, kalau misalnya kita lihat politik-politik anak muda yang secara praksis, kita harus bisa melihat ekspansinya gitu. Ekspansinya dalam ini tuh bukan hanya segelintir golongan. Kan kalau kita lihat, mungkin kalau kita bicara ideologi itu hanya bisa dicermati, bisa didengar hanya orang-orang untuk yang terpelajar gitu. Nah, ini yang kita usahakan, adanya jubir muda kita ini, kita mau berusaha untuk visi misi gagasan dari sosok Pak Ganjar, Pak Mahfud untuk Indonesia yang unggul itu bisa diterima oleh semua kalangan. Accessibility yang bukan equality tapi equity. Equity itu berarti kita mendapatkan sumber daya yang bisa menghasilkan kesetaraan. Beda dengan equality gitu. Nah, kenapa? Kalau kita itu bisa mencapai equity, ya, kita udah ada dalam taraf bisa ngobrol nyambung gitu ya. Itu yang akan bisa mendapatkan harmonisasi gitu. Harmonisasi kita bisa melihat, mengkritisi gitu ya, perubahan atau perkembangan dari tiap-tiap kebijakan-kebijakan ya yang dicanangkan oleh Pak Ganjar ataupun Pak Mahfud. Nah, kita juga mesti punya gambaran gitu, punya landscape yang bisa kita masuki untuk anak-anak muda gitu. Jadi kita berpolitik pun, kalau dibilang politik itu berat, sebenarnya kita menghadapi persoalan yang lebih berat lagi, bukan masalah politik, tapi tantangan di masa depan nanti gitu. Kita ini udah terbuai dengan adanya algoritma dari teknologi ya. Teknologi memang mungkin mempermudah kita, tapi di sisi lain juga punya dampak yang bisa mendestruksi pikiran dan perjalanan melihat gitu ya ke depannya seperti apa gitu. Nah, jadi ayolah gitu. Saya rasa anak-anak muda ini harus bisa menunjukkan itu kepeduliannya gitu. Kita diskusi-diskusi santai kayak gini. Kalau kita ngobrol-ngobrol terus kalian gitu ya ketemu keluarga, ngobrol-ngobrol juga. Jadi kita pendekatan dengan secara family emosional lah kayak gitu. Jadi ayolah gitu. Jangan sampai kita terbuai. Jangan sampai kita terhalang dengan kemalas-malasan kita. Karena saya ingatkan sekali lagi, founding fathers kita itu aja udah mulai berpolitik di umur 16 tahun, Bung Karno. Sultan Syahrir di umur 21 tahun. Jadi jangan sampai kita juga dianggap remeh. Itu kesan dan pesan saya selama jadi jubir di milenial. Kita berusaha bukan hanya untuk orang-orang terpelajar, kita akan temuin orang-orang anak-anak muda yang komunitas bakat, bahkan di grassroots sekalipun, kita akan temuin mereka. Kita omongkan baik-baik ya, kita lakukan dengan pendekatan mereka. Kita kemas juga visi-misinya. Oke. Baik, terima kasih. Nah, ini teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Jadi kita dan para jubir muda, Pak Kris yang saya hormati, pada kesempatan ini saya izin menimpali apa yang dikatakan oleh Pak Gita Permata. Betul Mbak, karena pemilih muda ini tergolong pragmatis. Jadi banyak anak-anak muda yang berpotensi yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk membaca bagaimana track record sampai sini. Mereka malah terbuai dengan gimmick politik yang tidak berkualitas, miskin gagasan, dan mereka tidak tahu bagaimana
mekanisme mereka masuk dalam terpilih sebagai capres atau cawapres. Itulah yang menjadi PR kita ke depan. Kembali Jubil Muda, ayolah kita bertempur mumpung masih ada waktu nanti sampai bulan Februari tanggal 14. Mari kita edukasi pemilih-pemilih pragmatis yang jumlahnya agak cukup banyak juga kan, 20%-an itu. Kita untuk padatkan mereka, kita edukasi mereka agar ayolah kita melihat gagasan, ayolah kita melihat track record kepemimpinan, bagaimana Pak Ganjar di lembaga legislatif, kemudian di eksekutif, bagaimana Pak Mahfud MD di berperan di yudikatif, kemudian di eksekutifnya juga. Jadi ini Pak sebenarnya yang menjadi PR kita, dan mungkin ketika kita menyampaikan gagasan-gagasan itu kita harus sedikit-sedikit menyelipin dengan humor dan lain sebagainya, karena itulah yang dibutuhkan anak muda. Dan juga kita juga bertempur dengan intervensi institusi yang kelihatan ya, kalau saya melihat yang sedikit dimainkan ya Pak untuk pencapresan ini. Mungkin Pak Andika juga sudah memberitahu ini menjadi PR kita besar. Maka saya harapkan ini voters education adalah jalan kita bersama, terutama untuk merebut hati pemilih pemuda. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi itu semacam masukan ya Mas ya. Oke, ini saya memang nggak tahu kenapa ya. Ini kalau kita panggil Mas Andika boleh nggak ya? Oh, Kan sudah jadi warga sipil sih sebenarnya. Ini nggak tahu kenapa aura militernya itu kayak masih ada gitu. Kayak saya aja masih deg-degan nih. kita seumur Mas. Itu loh, jadi pertama. betul. Jadi teman-teman ini harus lebih rileks aja gitu ya. Saya ingin melawan kegrogian saya aja sebenarnya ya. Teman-teman, ada yang lagi yang ingin bertanya teman-teman? Ya, ada yang ingin bertanya mungkin? Ya, yang baju putih belakang. Sebentar Mas ya. Yang baju putih ya? Ya. Pak, anak muda selalu kayak misalnya jadi pasar besar untuk pemilu begitu. Sebenarnya visi apa sih Pak yang dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud punya nanti untuk anak muda bisa benar-benar dapat lah itu bahasanya untuk bonus demografi 2024 Terima kasih. Selamat malam. Langsung saja. Ya, boleh. Mbak Rini ya. Jadi gini Mbak Rini. Jadi visi misi beliau khususnya untuk menjawab bonus demografi. Kalau bonus demografi itu kan sebetulnya jumlah tenaga kerja di Indonesia ini yang usianya itu antara 15 tahun sampai 64. Jadi mereka-mereka yang usianya atau umur harusnya bekerja. Nah, itu jumlahnya kira-kira 68 sampai 70%, Pak. Jumlahnya ini. Kapan periode terjadi? Kira-kira sekarang ini sudah mulai mendekati ke arah sana, Mbak. Nanti puncaknya 2030-an. Itu hampir 70% masyarakat kita itu adalah mereka yang umurnya harusnya bekerja. Keuntungannya apa? Kerugiannya apa? Keuntungannya kalau yang hampir 70% ini kerja semua, itu justru membuat ekonomi kita hebat sekali. Karena apa? 70% dari jumlah masyarakat Indonesia, nomor 4 terbesar di dunia, itu jumlahnya sangat besar sekali untuk menyumbang ekonomi kita, Mbak. Kerugiannya, kalau jumlah segitu nggak dapat kerjaan, sederhananya, waduh, mereka akan satu kecewa, kedua, mereka akhirnya karena mereka sedang butuh kerjaan, usia-usia segitu kan lagi butuh kerjaan, ada yang sudah menikah, harus menafkahi keluarganya, terus nggak punya kerjaan, akhirnya timbullah masalah sosial seperti meningkatnya pencurian, penipuan, kemudian pembegalan dan seterusnya. Intinya mereka nggak ada kerjaan tapi mereka butuh duit. Nah, ini adalah satu situasi di mana pemerintah siapapun yang akan terpilih mulai dari pemerintahan tahun 2024 sampai nanti 2045
itu harus benar-benar memastikan kita punya cukup lapangan kerja. Nah, lapangan kerja yang selama ini sudah disediakan oleh pemerintah itu kira-kira per tahunnya kira-kira hampir 2 jutaan lapangan kerja baru setiap tahunnya, Mbak. Nah, Mas Ganjar menginginkan penciptaan lapangan kerja untuk 5 tahun mendatang 2024 sampai 2029 itu 17 juta. Berarti setiap tahunnya kira-kira 3 jutaan. 1,5 kali lebih banyak dari yang diciptakan oleh pemerintahan sekarang ini. Dan itu nggak gampang, Mbak Rini, nggak gampang. Jadi itu adalah salah satu goal dari programnya Mas Ganjar untuk menjawab ini. Oleh karena itu, untuk menyiapkan 3 jutaan lapangan kerja baru tiap tahun, kita harus punya pertumbuhan ekonomi 7%. Ini yang dipatok oleh timnya Mas Ganjar. Pertumbuhan ekonomi sekarang kan kira-kira average itu hampir 5%, Mbak, setiap tahunnya. Nanti 7%, dan itu nggak gampang itu, Mbak, walaupun selisihnya 2%. Susahnya bukan main. Jadi pemerintahan sekarang misalnya sejak 2014 sampai dengan sekarang sudah 9 tahun tidak pernah di atas 6%, Mbak. 9 tahun ini di bawah 6%. Nah, jadi ini untuk menunjukkan tidak mudah untuk mencapai pertumbuhan segitu. Nah, caranya bagaimana? Banyak. Yang kalau saya jelaskan di sini nanti bosan semua. Nanti habis ini main HP masing-masing. Tapi saya undang Mbak Rini untuk kita ngomong berdua aja untuk menjelaskan itu. Saya siap. Ini Mas Darren ini bisa dibilang salah satu anak muda yang sukses di dunia bisnis ini. Jadi mungkin pertanyaan Mbak Rini ini boleh ditambahin, karena ini berkaitan juga soal lapangan kerja tadi. Itu kira-kira apa tambahannya Bang Darren? Terima kasih. Seperti yang Pak Andika bilang tadi, Pak Ganjar sudah menyiapkan 17 juta lapangan pekerjaan sesuai visi misinya. Tapi saya di sini mau mewakili teman-teman yang milenial ini. Pak Andika, gimana sih kepastian lapangan pekerjaan itu bisa terjadi? Pertama, apabila ada orang yang buka usaha. Maksudnya kalau Mas Darren buka usaha seperti Cafe Octave apa nih, Mas? Iya, Octave. Cafe Octave ini. Ini menyerap lapangan kerja. Kalau untuk PNS misalnya, ini yang disiapkan oleh pemerintah ya, PNS, TNI, Polri itu sedikit tiap tahunnya. Karena apa? Karena jumlah keseluruhan PNS seluruh Indonesia saja yang PNS dari pemerintah pusat itu cuma 3 juta. Itu udah seluruhnya. Tiap tahun tambahnya, waduh, sedikit sekali. Saya lupa jumlahnya. Kalau TNI setiap tahunnya mungkin hanya 10.000 setiap tahun untuk orang bisa masuk TNI. Padahal yang diperlukan 1,5 kali lipat. Nah, jadi lebih banyak sebetulnya sektor-sektor informal yang menyerap tenaga kerja, pertanian, kemudian UMKM, itu yang menyerap tenaga kerja. Nah, berarti kita harus bisa merangsang masyarakat Indonesia membuka lapangan kerja sendiri UMKM. Itulah kenapa kita berbicara soal UMKM, gimana supaya mereka bisa mau membuka usaha. Salah satunya yang kita bicarakan tadi, misalnya orang melalui TikTok Shop kemudian bisa menghasilkan revenue atau pendapatan yang luar biasa. Itu hasilnya nanti akan ada lapangan pekerjaan baru. Dia butuh staff baru karena pesanannya makin banyak nih. Dia yang tadinya karyawannya cuma 5 mungkin bisa tambah jadi 10 dan seterusnya. Itu wujudnya, Mas. Terima kasih, Andika. Iya, mungkin teman-teman memahami juga ya pada paslon nomor 3 ini ya, bahwa kita juga punya Prof. Mahfud MD, di mana persoalan dunia usaha ini juga ini kan tetap ada kaitannya soal perizinan, dan itu butuh kepastian hukum.
Jadi saya pikir juga dari hasil diskusi kita juga, memang Prof. Mahfud sudah selalu katakan bahwa apabila persoalan hukum kita bisa selesai, itu artinya setengah permasalahan bangsa ini dianggap tuntas juga. Jadi memang bisnis, bicara soal lapangan pekerjaan, erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dan kalau kita bicara hukum, ya, dari 6 orang ini, presiden maupun calon wakil presiden ini, saya yakin 98% pasti ingatnya Prof. Mahfud MD. Setuju nggak? Setuju nggak? Waduh, ini setuju nggak? Nah, begitu. Jadi memang harapan kita, ya, Prof. Mahfud MD ini akan membawa terobosan-terobosan soal kepastian hukum di negara kita. Apakah itu nanti akan melibatkan digital agar hukum kita semakin transparan, dan itu yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud lewat yang namanya Gaspol. Polnya itu adalah Poles Birokrasi dengan Digital. Itu jadi buat teman-teman, karena memang di sini program kita adalah semacam launching juru bicara. Jadi teman-teman ini konsepnya sebenarnya sambung tangan. Jadi dengan harapannya teman-teman ini akan menjadi sambung tangan dari juru-juru bicara muda ini untuk menyampaikan, menerjemahkan visi dan misi yang ada pada paslon nomor 3. Itu harapan kita. Tentunya kemarin yang mendaftar di Google Form itu ada 70 orang. Harapannya, ya, kegiatan ini kami akan lakukan mingguan, 70 kali 70 kali 70 kali 70. Harapannya teman-teman di sini juga ketika sudah menyerap yang namanya ilmu dari Mas Andika maupun dari juru bicara ini, teman-teman yang akan menyuarakan ini kepada teman-temannya, setidaknya di lingkungan keluarganya, seperti itu. Begitu ya Bu Dokter ya? Indonesia luas dari middle income. Ya, middle trap. Sekarang kayak banyak banget penjelasannya strategi yang akan menjadi share, karena ini perkaitannya juga sama usaha, dari pasar, ekonomi. Nah, tapi kita ingin banget 2045 jadi negara maju yang salah satu syaratnya penghasilan anak mudanya paling tidak 10 juta. Itu gimana teknisnya Pak? Terkait dengan visi misi dari paslon ini. Terima kasih. Jadi Mbak, kalau yang saya bilang tadi, program Mas Ganjar ini kan pertumbuhan ekonomi dipatok 7%-an Mbak, rata-rata ya. Dibandingin sekarang misalnya hampir 5%, 4,9 sekian, atau bahkan kadang-kadang 5%, 5,1 lah. Nah, sekarang penyumbang dari besaran ekonomi tadi Mbak, itu namanya PDB atau GDP yang naiknya 7%-an, itu terdiri dari apa saja, kan gitu. 56% itu tahun 2000 yang tahun lalu Mbak ya. Dari besaran ekonomi kita itu 56% adalah consumer spending, belanja masyarakat. Artinya masyarakat kita jalan-jalan ke pasar, kemana dia buka usaha segala macam, itu sumbangan ekonominya ke besaran ekonomi nasional 56%, paling banyak Mbak. Dan ini punya dua sisi. Kenapa? Karena satu sisi masyarakat kita kebetulan bukan masyarakat yang suka nabung. Kalau masyarakat yang suka nabung, waduh, repot kita. Kenapa? Dia nggak keluar uang. Ekonomi uang nggak berputar Mbak. Dan itu diperlukan. Kita kebetulan orangnya konsumtif. Ini orang Indonesia. Amerika lebih parah lagi. Makanya yang membuat ekonomi Amerika terbesar di dunia, consumer spendingnya 70%. Jadi masyarakatnya tuh belanja aja, keluar duit. Gitu loh. Jadi punya masyarakat yang nggak suka nabung, ada jeleknya, ada bagusnya. Kalau masyarakat Jepang, Korea nabung tuh, nggak mau deh. Tapi juga itu berdampak ke ekonomi. Dampaknya ada, bukan berarti kita nih bagus semua, enggak juga. Karena tadi ada lebihnya, ada kurangnya Mbak. Kurangnya karena kita orang yang nggak suka nabung, maka tabungan kita kecil.
masyarakat seperti Jepang, Korea yang orangnya suka nabung, memang perputaran ekonominya sedikit karena consumer spendingnya kecil, mungkin bisa cuma 30%, tapi tabungannya besar. Nah, tabungan besar ini bisa diputer dalam bentuk investasi. Nah, kekurangan kita adalah di situ. Tapi membantu ekonomi kita hanya untuk investasi. Orang pinjam kredit ke bank itu kan untuk investasi biasanya, untuk usaha lah. Nah, itu yang jumlahnya agak kurang dibandingin masyarakat Jepang, Korea yang masyarakatnya suka nabung, tidak suka belanja. Jadi komponen pertama Mbak Rini adalah consumer spending itu 56%. Kedua terbesar adalah investment. Investment ini private investment atau investasi swasta. Nah, ini kita ini sekitar 32%. Yang ketiga adalah government spending atau APBN, belanja pemerintah. Belanja pemerintah kita ini cuma 8,6%, Mbak, tahun 2022 kemarin. Jadi nggak ada 10%. APBN segala macam itu nggak ada 10%. Nah, habis itu adalah net export. Ekspor kita dibandingin dengan import kita. Kalau ekspor kita lebih tinggi, maka akan menyumbang ke ekonomi kita. Tapi kalau import kita lebih tinggi, itu malah mengurangi ekonomi kita. Jadi net ekspor kita kebetulan masih surplus tahun lalu 3%. Jadi ekspor kita lebih gede 3% dibandingin dengan import kita. Nah, dari semua itu Mbak, yang paling bisa signifikan, kalau belanja pemerintah yang cuma 8,6%, susah kita tingkatkan ekstrim, drastis. Misalnya dari 8,6% kita tingkatkan menjadi 15%, waduh susah. Karena pasti hubungannya dengan ngutang. Dan itu nggak gampang lah dilakukan. Yang paling bisa ditambah adalah private investment tadi Mbak, yang 32%. Kalau kita bisa mengundang lebih banyak uang dari luar masuk, nah itu dia. Itu akan menambah banyak perputaran uang di dalam negeri. Itu yang akan menyerap tenaga kerja, maksudnya membuka lapangan kerja, membuka kesempatan bagi banyak orang, dan makin banyak uang berputar. Di situ Mbak. Dan disitulah menurut saya kita punya potensi yang belum ketangkep sama kita. Karena apa? Banyak faktor. Nanti bisa saya jelaskan nanti kalau kita ngobrol berdua misalnya. Tapi itu yang kita bisa lakukan. Singapura ini tetangga kita Mbak. Aceh masih lebih jauh dari Singapura. Singapura itu sekarang tujuan nomor 4 di dunia. Orang di seluruh dunia kalau mau naruh uangnya, apakah untuk tabungan atau untuk investasi, untuk anak cucunya, nomor 1 dia taruh di Amerika, nomor 2 dia taruh di Cina, nomor 3 di Hong Kong, nomor 4 Singapura. Kenapa nggak di Indonesia? Singapura kecil, kita gedenya bukan main. Sumber daya alam, sebetulnya potensi orang untuk invest di Indonesia banyak banget. Tapi kenapa kok kurang? Malah lebih banyak di Singapura. Karena masih banyak yang dianggap orang luar yang punya uang kurang menarik kita ini. Satu, regulasi lama banget perizinan. Kedua, kepastian hukum dianggap kurang. Ketiga, korupsinya, korupsi oleh penyelenggara negara, itu akan membuat usaha mereka nggak efisien. Misalnya membuka usaha, macam-macam izinnya, ngurus izinnya harus nyetor, waduh, akhirnya nggak tertarik. Itu yang harus diperbaiki Mbak. Itulah kira-kira. Udah mulai bosan soalnya. Iya, jadi cukup menarik saya pikir. Silakan Bang. Saya mengajukan 3 pertanyaan sesuai dengan Bapak Ampun. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Pak Andika tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90? Menurut Pak Andika pribadi, karena ini kan menjadi isu secara panas masa saat ini. Pandangan Bapak bagaimana? Pertanyaan kedua, jelaskan kepada anak
muda, bagaimana strategi memenangkan Pak Ganjar? Karena Pak Ganjar berhadapan dengan menantu presiden kedua dan anak presiden ketujuh. Ini kan tidak mudah Pak, butuh strategi yang matang untuk menang. Bagaimana strateginya Pak? Karena jujur saya pribadi, walaupun saya ahli sebagai masyarakat umum, saya dukung Pak Ganjar. Untuk yang ketiga, kita masih ingat apa yang disampaikan oleh Bung Karno dulu ketika dia masih hidup. Bung Karno mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Pertanyaan saya Pak, apa kaitannya kata-kata Bung Karno dan kondisi bangsa saat ini? Terima kasih, saya Ahmad. Beri tepuk tangan ya. Ini 3 pertanyaan yang sangat tajam saya pikir ya, terkait putusan MK, putusan 90, lalu disambut dengan apa tadi? Strategi memenangkan, merebut hati masyarakat Indonesia, khususnya tadi pemilih anak-anak muda, dan yang ketiga soal ucapan Bung Karno dengan hari ini. Mohon izin Jenderal. Ya, keputusan MK nomor 90 itu final dan mengikat, Mas. Artinya kalau kita berbicara masalah produk dari Mahkamah Konstitusi itu yang merubah sedikit tentang usia, itu final dan mengikat. Artinya sah, sangat legal. Nah, tetapi memang keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menemukan ada pelanggaran etika beberapa hakim Mahkamah Konstitusi melanggar etik ringan yang konsekuensinya adalah teguran. Nah, kemudian ada 1 hakim MK yaitu ketua yang melanggar etika berat sehingga konsekuensinya dicopot dari jabatannya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, walaupun keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu final dan mengikat, tapi kan ada masalah yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan, walaupun itu tidak kemudian membatalkan, karena keputusan nomor 90 tadi final sudah, itu sah secara hukum. Jadi ya itulah fakta yang menurut saya juga merupakan pembelajaran bagi kita semua masyarakat Indonesia. Jadi ada sesuatu, ya satu sisi itu legal, sah, mengikat, tapi juga sebetulnya ada masalah soal etika kayak gitu. Jadi jawaban saya sampai di situ, Mas, untuk yang nomor 1. Kemudian strategi menghadapi pasangan calon lain yang mungkin punya keistimewaan. Ya, menurut saya strategi kita adalah membawa diri apa adanya. Jadi Mas Ganjar, Pak Mahfud membawa diri aja apa adanya. Karena apa? Kita nggak bisa melawan. Artinya ada hal di mana pasangan lain lebih dan kita tidak punya atau kurang dalam hal itu, nggak apa-apa. Yang kita kemudian harus maksimalkan adalah apa yang kita punya yang mungkin tidak dimiliki oleh lawan. Jadi kita tetap harus menjadi diri sendiri, dan yang paling penting Mas Ahmad bagi saya tetap menjadi diri sendiri dengan memegang kehormatan. Kehormatan bagi pasangan Mas Ganjar Pak Mahfud adalah segalanya. Kita lebih baik dikenal sebagai orang yang punya integritas, terlepas dari hasilnya nanti. Bukannya saya tidak militan, hasil dari pemilihan presiden ini kan bisa saja terpilih atau tidak terpilih. Tapi yang lebih penting bagi saya, kehormatan. Kita harus punya integritas, jati diri yang lebih penting. Karena Pak, itu yang bisa kita tinggalkan kepada masyarakat Indonesia. Mas Ganjar, Pak Mahfud adalah orang yang bukan mengejar pemenangan. Kita berusaha maksimal pasti, tapi lebih penting bagi kita menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang punya etika. Itu jawaban nomor 2.
Nomor 3, betul apa yang disampaikan oleh Bung Karno, walaupun juga kalau kita berada di situasi Bung Karno di era waktu itu, nggak gampang juga membawa bangsa ini dari dijajah menjadi merdeka, nggak gampang. Kelihatannya saja apa yang diucapkan Bung Karno itu gampang, lebih susah bagi beliau untuk mengisi kemerdekaan. Padahal menurut saya sama aja susahnya. Ya intinya apa yang ada di hadapan kita sekarang, apalagi di hadapan anak-anak muda kita, masa depan Indonesia ini ada di tangannya Mas Jotan, Mbak Gita, Mas Darren, dan semuanya. Bangsa kita ini nanti dipegang oleh adik-adik semua ini. Jadi menurut saya mereka lah yang kemudian harus meneruskan. Oleh karena itu penting bagi saya tadi kenapa Mas Ganjar dengan Pak Mahfud harus meninggalkan kesan mereka sebagai orang yang punya integritas, punya jati diri. Itu lebih penting supaya adik-adik kita, generasi muda itu belajar. Karena apa Mas Ahmad? Kampanye salah satu tujuannya adalah pendidikan politik. Pendidikan politik bagi bangsa Indonesia. Inilah pendidikan yang bisa ditinggalkan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Menjadikan diri mereka sebagai orang yang punya kehormatan, integritas, jati diri. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan teman-teman sekali lagi. Luar biasa respon dari Mas Andika kepada kita semuanya. Kita akan berganti narasumber teman-teman ya. Karena memang sudah waktunya teman-teman. Memang kadang kekuasaan itu pun harus berganti kalau memang sudah waktunya. Kan begitu ceritanya. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Andika atas waktu dan kesempatan bisa bertemu kita anak-anak muda di sini. Kadang hanya bertemu saja itu ya. Belum bicara, belum salaman. Tapi kalau sudah lihat raut wajah Pak Andika ini rasanya ingin semangat memenangkan pertarungan di 2024 ini. Saya pikir teman-teman punya militansi yang sama dengan kita di sini semua. Kita ingin memperbaiki demokrasi kita untuk lebih baik. Karena Gen Z ini paling anti yang namanya orang dalam. Karena ketika kita udah bicara orang dalam, sudahlah. Hak kita yang punya kualitas, kemampuan yang bagus akan diambil hanya karena mereka punya keistimewaan. Itu yang kadang membuat kita pesimis. Udahlah, dia anaknya ini, kita mau apa? Itu yang harus kita, jangan sampai teman-teman kita ikut dalam mensukseskan yang namanya keistimewaan itu kepada orang-orang dalam itu. Karena itu akan menjadi presiden buruk bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Andika. Terima kasih untuk juru bicara yang lain. Sekaligus kita akan panggilkan narasumber kedua kita, Mbak Fris. Pemenuhan hak asasi manusia buat ibu-ibu rumah tangga apa coba? Apa coba Mas Darren? Buat ibu rumah tangga, pemenuhan hak asasi manusia mereka apa coba contohnya?